Pemerintah tidak akan memulangkan warga negara Indonesia ex-ISIS atau kelompok militan negara Islam Irak dan Suriah. Keputusan menolak Foreign Terrorist Fighters atau FTF dihasilkan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Selasa 11 Februari lalu. Simak perbincangan khusus Jawa Post TV bersama mantan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso terkait penolakan tersebut. Pemerintah telah memutuskan untuk tidak memulangkan warga negara Indonesia ex-ISIS yang berada di negara Suriah ataupun negara Timur Tengah lainnya. Namun akan mempertimbangkan untuk memulangkan anak di bawah usia 10 tahun. Lalu seperti apa pandangan dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso? Saat ini telah bergabung bersama kami mantan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Pak, ini kan pemerintah berencana akan memulangkan anak-anak yang berada di bawah usia 10 tahun, namun tidak memulangkan WNI yang memang sudah dewasa seperti itu. Lalu tanggapan Bapak ini seperti apa sih Pak? Ya, ISIS itu kan ingat saya lahir kira-kira tahun 2014. Ya. Dia mengklaim untuk mendirikan negara yang basisnya adalah khilafah, ya, dan dipimpin oleh namanya Abu Bakar al-Baghdadi, gitu kan. Nah, mereka melakukan propaganda yang sangat masif, ya, amat sangat masif, dan saya anggap berhasil propaganda ini. Diukur dari apa? Diukur dari banyaknya orang yang terpikat itu untuk bergabung, ya. Kemudian ada beberapa orang kembali yang tadi berapa 50-an sebenarnya kembali, itu betul, tetapi itu bukan segitu jumlahnya, ratusan. Kalau kita hitung dan anak dan istrinya itu ratusan, bukan cuma puluhan, ratusan. Ya, kembali ke Indonesia karena apa? Karena mereka merasa tertipu. Tertipu apa? Jadi yang tadi propaganda yang berhasil saya katakan tadi, insinya ada dua. Ya, satu adalah bahwa kalau bergabung itu akan dijamin hidupnya, ya, dengan keluarganya kalau dia ikut keluarganya, ya, artinya untuk hariannya, dan nanti kalau negara ISIS ini terbentuk maka dia akan mendapatkan gaji yang sangat menggiurkan lah. Ya, itu materi yang pertama yang dia anukan. Nah, yang kedua adalah dijamin kalau mati ikut gabung ISIS, memperjuangkan perjuangan ISIS ini adalah mati syahid dan masuk surga, gitu kan. Nah, kembali ke orang-orang Indonesia yang motivasinya adalah karena tekanan ekonomi, maka dia bergabung dengan propaganda yang menggiurkan itu tadi. Ini yang kemudian sadar ditipu pulang 1 tahun kemudian. Nah, sisanya, ya, sisanya itu berarti yang 500 berapa itu 98 atau berapa, ya? Itu kan sadar dia. Bukan menurut saya dia karena dia kembali baru sekarang, dan itu pun kita tahu kenapa. Berarti langkah pemerintah untuk akhirnya memutuskan tidak memulangkan WNI ex-ISIS ini sudah tepat, ya Pak? Ya, itu pilihan yang paling baik. Semua memang kalau ini, ya, sisanya yang 260 juta ini yang setia kepada NKRI, yang nggak pernah melakukan apa-apa, gitu, ya harus lebih dilindungi daripada mereka yang sekian ratus ini, yang jelas-jelas setia kepada orang lain dia, dan ideologinya juga sudah nggak cocok untuk kehidupan negara yang basicnya di Pancasila, gitu. Ya, tapi Pak, kan sempat beredar juga bahwa di sana ada sebagian warga negara Indonesia yang memang ternyata terpaksa harus mengikut suaminya, lalu diboyong sekeluarganya, dan juga anak-anak kecil yang memang mereka belum memiliki ataupun belum bisa memiliki keputusan untuk menolak. Itu seperti apa, Pak? Justru dia, ya, setidaknya ini yang kita harapkan awalnya itu menahan suaminya untuk berangkat, logikanya kan seperti itu, gitu kan. Nah, terus apapun alasannya, tapi setelah saya hitung 5 tahun nih di sana sudah terkombinasi semua, terkontaminasi dengan ISIS, terkontaminasi dengan istri-istri mereka yang lain, gitu kan. Karena anak-anaknya aja militan kayak begitu kan bisa dilihat jil-jilnya waktu di video itu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya keputusan pemerintah ini sudah, ya, itu yang terbaik. Kalau misalnya anak-anaknya apalagi yang di bawah 10 tahun itu saya masih saya mendukung itu untuk dianu, karena anak-anak ini memang kalau terpaksa itu anak-anak inilah. Saya membandingkan negara lainnya yang dekat aja Malaysia. Ya. Malaysia itu kalau ada warga yang bergabung dengan ISIS pulang nggak diadili, langsung masuk penjara, gitu loh.
10-15 tahun gitu. Begitu keluar pun, kamu tahu nggak dia apa? Dimonitor terus, dikasih detektor ini deteksi itu. Kalau yang nggak bisa dia lepas. Begitu, jadi aparat itu tahu kemana dia pergi, itu selalu tahu di mana koordinatnya dia. Begitu nggak berbunyi atau nggak nyala, pasti dicari dan akan dipasang lagi yang baru. Sampai kayak begitu. Nah kita kan lepas saja alasannya karena undang-undang kita dia belum melakukan itu kan di negara orang lain kejahatan yang dia lakukan bukan di negara kita. Berat kan gitu kan. Memberikan contoh lagi betapa aparat itu sangat susah menangani terorisme itu ya. Waktu di daerah Cianjur di hutan ya, BIN mendeteksi adanya gerombolan manusia yang melakukan latihan terorisme di hutan. Itu ya. Dengan perang-perangan pakai kayu, terus bom yang modifikasi gitu yang kan itu dari kardus itu kan semua. Terus kita kan nggak punya kewenangan tangkap yang bisa nangkap polisi. Kita ngasih tahu polisi untuk tangkap, polisi juga nggak mau nangkap. Karena dalilnya belum kena gitu kan, orang ini abang cuman karena nanti juga kalah polisi itu di pengadilan dengan undang-undang yang ada. Ya baik, demikian pemirsa perbincangan kami dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara terkait dengan pemulangan ataupun wacana dari pemerintah yang menolak pemulangan warga negara Indonesia ex-ISIS yang berada di Suriah ataupun negara Timur Tengah lainnya. Nurul Fatimah, Karolus Dori, Jawa Post TV.